Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Di video kali ini gue bakal update si Sojo sudah sampai mana progresnya si Sojo, dan ini tampak dari jauh. Aduh, tampan sekali kamu Sojo. Jadi ini konsepnya kayak jadi gemuk gitu motornya. Ya ala-ala Mio proper lah. Tapi kalau misalnya kayak yang bore up itu biasanya tuh pakai mounting juga tuh, jadi agak mundur bannya ke belakang. Keren juga sih kelihatannya, tapi kayaknya itu PR deh buat ngerjainnya tuh, kayaknya lumayan sulit ya. Jadi kalau gua konsennya motornya setelan standar aja, tapi option partnya kita maksimalin sedikit demi sedikit. Dan ini progresnya udah sampai sini pun udah bikin gua pusing, bikin tabungan gue jebol. Jadi jangan, kalau yang nggak sabaran, jangan sampai kamu main Mio, karena Mio itu berat bro. Tapi gue heran di di sosmed, di IG, di TikTok gitu, kayak cewek-cewek kagak demen banget dibonceng pakai Mio. Emang kenapa sih? Padahal motor ini keren kan, kayak ABG zaman sekarang kayak pada nggak mau gitu dibonceng Mio, padahal motornya sekeren ini loh. Bini gue aja suka banget dibonceng pakai ini. Anjay. Oke, kita review aja satu-satu. Sampai sejauh ini gua sudah melakukan modif-modif di sektor-sektor, kita akan bedah satu-satu. Nah, yang pertama yang paling kelihatan banget, si batok lampunya kita ganti pakai Mio soulnya Thailand. Jadi tampilannya seperti ini, mirip-mirip Nuvo atau Seon kali ya. Jadi dia matanya dua, ada smoke blue visornya juga, jadi bikin tampan. Gue seneng banget sih pakai smoke blue ini, jadi kayak kelihatan cool aja gitu. Terus gue padukan dengan baut titanium yang warna biru, jadi biar ada temennya. Terus ban gue pakai FDR MP27. Kalau ban ini memang kayak hal wajib buat setelan Mio proper, jadi ya gue ikut-ikutan aja. Dan memang ini ban ban impian gue pas zaman masih pakai motor bebek, baru kebelinya sekarang. Ini cakramnya masih standar, untuk velgnya pakai Delcavic DND, warnanya titanium grey. Ini warna yang lumayan favorit dan lumayan rada susah buat didapetin. Terus di sini gue pakai selang rem dari SC Siam yang 90 derajat, biar tampilannya kayak lebih rapih aja gitu. Kalipernya masih standar, untuk bautnya gue kasih aksen titanium karena nemenin si ininya nih biru. Tapi gue udah beli cakramnya, cuman gue masih galau antara pakai kaliper yang sama atau beli kaliper baru. Nah, kaliper baru kan emang budgetnya lumayan. Gue udah beli cakram yang 220, otomatis harus pakai bracket. Nah, si bracketnya itu ketika nanti gue ganti kaliper harus ganti sama bracketnya juga, jadi masih bimbang tuh. Soalnya kan si bracketnya harganya juga lumayan, malah lebih mahal bracketnya daripada cakramnya yang gue beli ya. Nah, cakram yang gue beli emang biasa aja sih. Oke, terus untuk di bagian kokpit, anjay kokpit, ini gue pakai handle rem gak tahu ori Yamaha, tapi warna hitam. Mungkin bawaannya kayak Vega atau Jupiter ada nggak yang warna hitam ya? Mungkin Jupiter yang dulu kayaknya handle-nya hitam. Terus gue pakai baut, ini jadi manis banget sih. Ini baut handle-nya dari Heng, kecil-kecil gini, lumayan nih. Terus gue pakai hand grip dari KZ, orinya Kawasaki KZ. Terus untuk bandul stangnya gue milih yang simple gini, ini dari Heng juga. Nah, ini yang lumayan oke menurut gue dan fungsional
dan tampilannya tetap oke. Ini gue pakai handle entah X-Rite entah Mio J, tapi yang pasti warna hitam gue nyarinya. Dan kalau misalnya kalian ada yang pengen, pasti gue sertakan linknya di deskripsi. Jadi ini yang seperti kalian tahu ada penguncinya. Kalau yang kayak Honda kan kayak ribet gitu pakai besi. Kalau ini kan simple, tetap fungsional tapi tetap ganteng juga. Jadi gini tampilannya untuk handle-nya warna hitam. Menurut gua jadi lebih apa ya? Kayak lebih beda aja dan lebih rapi sih. Nah, kalau untuk di bagian speedo, jadi speedo gua ini masih bagus yang sebelumnya itu. Jadi gue cuman ganti kacanya doang. Nggak perlu ganti sama speedonya, dan pas kita ganti kacanya doang atau mikanya doang udah langsung seger banget. Cuman emang si jarum-jarumnya udah warnanya udah pudar, tapi ya udahlah ya. Terus gua kasih baut titanium yang kecil-kecil kayak gini, kecil-kecil cabai rawit. Dan fun fact-nya ini bisa kalian lihat, ada yang bilang baut titanium gua itu palsu. Jadi gua itu beli part modif itu kan gue sertakan tuh linknya di deskripsi. Di nama tokonya gue mostly beli di Surga Mio. Nah, lu kalau misalnya bilang baut gue ini palsu, lu bilang aja ke penjualnya sana lu. Gue bingung juga yang asli tuh kayak gimana sih. Ini ya gue udah beli di tempat yang menurut gue tempatnya Mio gitu, kok masih dibilang palsu juga. Gue rada bingung juga, entah gue yang salah beli atau emang gue yang nggak tahu gitu ya. Coba kalian yang ngerti baut titanium coba jelaskan, mungkin ini memang yang palsu atau asli sih sebenarnya. Jadi lucu. Nah, ini untuk selanjutnya gue pakai apa sih namanya, gantungan barang dari Yamaha. Ini orinya Yamaha. Pakai baut titanium juga dalamnya, baut L yang titanium. Ini ori Yamaha Thailand. Aksennya krom gini bikin tampilannya jadi manis sih. Sebenarnya ada yang biru juga ada, tapi krom ketemu biru juga oke, walaupun ada karat-karatnya dikit. Untuk body-bodinya hampir semua, tapi belum semua sih, hampir semua udah gue pakai baut titanium. Kalau yang ngumpet-ngumpet belum sih, tapi ini baru yang kelihatan aja udah gue pakai baut titanium. Kenapa warna biru? Karena gue suka aja sih warna ini, terus nyamain juga sama yang si warna depan mikanya itu. Jadi gini tampilannya. Set. Nah, motornya jadi gemuk sih. Tapi lucu sih, lucu. Belum segede Vespa tapi gede aja gitu kelihatannya. Karena kan gue lumayan tinggi ya, jadi motornya harus kelihatan agak gede juga biar nggak terlalu cungkring. Untuk bodi kasarnya yang ini baru, deck injekannya baru, ininya baru, yang paru-paru ini juga baru, tapi ini belum. Nah, ini gue nyesel sih nggak beli baru, tapi ya udahlah. Soalnya kalau mau bongkar lagi agak ribet sih. Terus yang belakangnya ini juga baru. Jadi batok belakangnya yang bodi kasarnya baru, terus pakai mika speedo baru, jadi kelihatan seger banget sih. Oh ya, by the way, kalau dari kalian ada yang baru nonton channel ini, jadi motor ini tuh warisan nyokap gua. Sebenarnya bukan warisan sih, gua pinta dari nyokap gua. Jadi memang bener-bener tangan pertama gue beli dari baru. Ini aslinya warna hijau. Jadi ini motor riwayatnya sangat-sangat terawat. Udah berapa tahun tuh, dari tahun 2008 sampai sekarang, lo hitung aja lah berapa tahun. Dan kondisinya masih, gue kemarin servis ke abang-abangannya, kondisi mesinnya masih oke, si CVT-nya juga masih oke. Jadi gue nggak ada PR buat di sektor mesin-mesin. Jadi istilahnya tinggal gaspol, bukan gaspol, tinggal pakai aja. Untuk mesin insya Allah nggak ada PR sih. Jadi memang nyokap gue itu dulu lumayan ngerawat. Kalau untuk servis itu pasti ke bengkel resmi. Jadi ini motor bisa dibilang sangat-sangat terawat sih. Nyokap gue tipe-tipe ibu-ibu yang kalau servis itu ya harus ke bengkel resmi. Sampai kalau misalnya udah ada jadwal
servis sampai di WhatsApp dulu sama bengkel resminya. Saking seringnya. Oke, sektor selanjutnya untuk tutup CVT-nya udah baru, ini karetnya juga baru, klem-klemannya masih lama. Untuk yang bawahnya juga baru, ini asli sebenarnya tapi ada yang custom, udah dikasih cat warna biru tapi birunya kurang menurut gua, tapi ya udahlah ya. Terus juga ini part detail yang kecil, selang hawanya gue juga beli baru. Untuk bautnya di sektor kaki-kaki atau bawahan itu gue lebih cenderung ke stainless. Nah ini juga bautnya udah pakai yang stainless juga. Ini yang bikin gatel, selahannya rencananya gue bakal ganti yang chrome, tapi kalau yang ori harganya lumayan, tapi kita lihat aja nanti beli yang ori apa yang imitasinya. Tapi yang ori aja kali ya, biar rapi aja kali. Ini yang gatel itu chrome, ini yang chrome juga. Standar samping yang chrome, bakal kelihatan beda banget sih, yakin gue. Cuman budgetnya lumayan, sabar dulu satu-satu, nyicil aja dulu satu-satu. Nah ini tampilannya, jadi rapi sih menurut gue. Terus juga untuk shocknya pakai KTC apa ya, gue lupa, SNT berapa gitu. Gue ngincer yang warna abu-abu biar nggak terlalu mencolok. Sebenarnya sih ngejar kayak biar nggak terlalu jauh sama titanium grey-nya, sama-sama grey. Walaupun sebenarnya finishingnya beda, tapi ya udahlah mendekati. Ini cuma ada preload sama rebound doang, nggak ada tabungnya. Biar tampilannya nggak terlalu racing. Untuk tutup oli gardannya gue pakai hang juga. Kecil-kecil yang kayak gini tuh ya, sebenarnya harganya lumayan, tapi masih aja dibilang palsu. Sakit hati. Nah ini juga penting nih, si selang hawa ini. Selang hawa juga harganya nggak seberapa, tapi harus ganti baru kalau memang udah lapuk. Jangan sepelein si selang hawa ini, jangan sampai nanti ada objek-objek masuk yang tidak diinginkan. Jadi benar-benar harus ditutup. Jadi gue sempat lihat di IG gitu, ada yang habis bongkar karena nyepelein si selang hawa ini. Jadi ya si motornya tuh dalaman CVT-nya tuh kayak banyak lumpur gitu sama mesinnya. Jadi jangan sepelekan, selang hawa harus tetap terpasang. Untuk selang rem, untuk paha remnya ini gue pakai dari Nui Racing, sama paha pernya dari Heng. Jadi tampilannya manis banget, si titanium grey ketemu finishing yang seperti ini, aluminium kayak gini. Jadi oke banget sih. Terus untuk bautnya juga gue pakai hang. Jadi semakin rapi. Kalau untuk yang titanium, paha rem aja bisa sampai 1 jutaan, gokil. Jadi kayaknya gue belum sampai situ. Belum sebegitu gilanya. Nah kalau untuk lampu belakang yang masih standar, nggak ada perubahan. Belum gue segerin juga, karena menurut gue kalaupun mau diganti kayak ini masih lumayan bagus, ya udahlah gue pakai yang ini dulu. Walaupun emang ada bekas stikernya, belum gue bersihin banget, tapi masih bisa kepake. Sayang aja kalau harus beli baru gitu. Mungkin nanti kalau gue punya budget lebih bisa beli baru. Tapi untuk sekarang pakai aja dulu. Nih pakai baut titanium yang dikatain palsu. Nah ini kalau misalnya gue belanja, gue nggak di endorse atau apa, gue belanja di Surga Mio karena dekat rumah gue. Jadi kalau misalnya ada yang gue BM banget, ada yang mau gue beli, gue tinggal naik motor paling kayak 10-20 menit juga udah nyampe. Nah di sektor kanan pengemudi, gue beli cover knalpotnya baru karena si knalpotnya udah busuk banget tampilannya, tapi ini masih bawaan pabrik, jadi setidaknya gue tutupin biar nggak terlalu ke expose banget si warna knalpotnya, karena udah jelek banget. Tapi sebenarnya gampang sih, tinggal kita cat aja, bisa pakai cat yang khusus knalpot. Cuman perlu effort aja sih, dan gue belum ada waktu buat bikin itu. Terus gue kasih baut stainless, jadi
seperti yang gue bilang, untuk di sektor bawah atau kaki-kaki gue belum sanggup kalau harus beli yang titanium karena mahal banget. Jadi gue ganti untuk stainless. Ini juga biar tampilannya semakin rapi. Tapi yang ini gue gatel sebenarnya, pengen ganti, tapi ini tuh karena belum pernah dibongkar sama sekali, susah banget buat copot baut ini. Mungkin dari kalian ada yang tahu cara buat ngebuka baut ini, udah pakai impact, udah pakai obeng getok juga susah banget. Sebenarnya gue udah beli bautnya, jadi gue pindahin dulu ke sini nih. Jadi biar kepasang dulu. Untuk yang baut kipas juga sama tutup oli juga udah stainless. Ini kayak gini-gini tuh lumayan. Jadi gue juga belinya nyicil, nggak sekaligus. Jadi itu sih yang bikin seru. Jadi apa ya yang kurang di motor gue? Oh iya, ini bautnya ini belum. Jadi kan kita gatal tuh buat nyari-nyari apalagi yang kurang, terus beli nyicil. Dan seru sih, seru nungguin paketnya ketika udah datang dan langsung pengen cepet-cepet dipasang. Kalau untuk spionnya emang masih bawaan standar banget, dari pabriknya belum diganti, bahkan mungkin belum dicopot sama sekali sama nyokap gua. Dan ini update sejauh ini. Oh ya, untuk cover joknya gue sertakan aja linknya di bawah ya, dari Arvi atau Afri gitu, gue lupa. Arvi Creation kayaknya. Harganya cuman kayak 50.000 apa 60 gitu, gue lupa. Jadi ini tampilannya sampai sejauh ini. Gimana menurut kalian? Apakah emang B aja? Tapi kalau di kamera emang kelihatan gemuk banget, tapi kalau aslinya lucu sih. Jadi kayak kelihatan gemoy kalau di kamera, kayak lebih pendek gitu, tapi sebenarnya motornya tuh nggak sependek itu. Kalau tampilan dari sini sih gue udah puas banget, udah rapi banget. Cuman emang ada beberapa option part yang bikin gue gatel buat pengen gue ganti, tapi harus bisa kompromi sama saldo ATM. Ya gitulah, budget bapak-bapak udah berkeluarga harus bisa alokasiin semuanya biar seimbang. Jangan sampai ngeganggu tabungan guys. Dan jangan sampai juga pakai pay later malah bikin ribet nanti. Nah, ini tampilan dari samping kanan, samping depan, apalah itu. Ini tampilannya kayak gini, dan gue udah puas banget sampai sejauh ini. Tapi yang bikin gue gatel lagi-lagi cakram sama as rodanya pengen gue ganti. Udah beli tapi masih mikir entah harus ganti kaliper atau pakai kaliper yang standar dulu. Nah, segitu untuk update-nya. Nanti bakal gue pasang lagi option part kalau udah duitnya kekumpul. Ini nggak akan cukup sampai di sini. Gue bakal sedikit demi sedikit yang bisa gue pol-polin sampai sepol mungkin, sampai sementok mungkin. Kita tamatin si Mio Soul ini sampai setamat-tamatnya menurut gue ya. Oke deh, sampai sini aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.